Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi yang telah kami buat. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas besar algoritma dan pemrograman satu dengan dosen pengampu Pak Dani Aidil. Baik, kita mulai. Jadi aplikasi yang kami buat di sini adalah aplikasi pembukuan untuk rumah makan. Rumah makan yang dimaksud di sini adalah rumah makan Padang. Slide selanjutnya saya akan memperkenalkan beberapa anggota, yaitu ada Ahmad Ilham, kemudian ada Muhammad Fahrisah, kemudian ada Muhammad Zulfikar Fikri, saya sendiri, kemudian ada Desi Ratnasari, dan yang terakhir ada Dina. Masuk ke bab 1, latar belakang. Pada bab 1 ini akan dipresentasikan oleh Ahmad. Ahmad. Baik, terima kasih moderator. Dari bab 1 ini ada latar belakang. Perkembangan teknologi di era sekarang sudah menjadi hal yang biasa. Dikarenakan seiring berjalannya waktu, perusahaan besar, bahkan beberapa usaha mikro UMKM pun ikut berkembang dengan pesat di era seperti ini. Digitalisasi pun sudah menjadi hal yang lumrah. Mengapa demikian? Kita dapat melihat maraknya penggunaan aset digital seperti smartphone, komputer, laptop, dan aset-aset digital lainnya. Para perusahaan besar pun berlomba untuk mempermudah serta meningkatkan efisiensi kerja perusahaan mereka. Hal ini terus terjadi seiring perkembangannya teknologi dan zaman. Perkembangan yang dapat kita lihat di zaman sekarang adalah pengimplementasian teknologi itu sendiri terhadap usaha yang mereka bangun. Salah satu contohnya adalah penggunaan metode transaksi dalam aset digital, sehingga perusahaan dapat mempermudah perhitungan yang biasanya dilakukan secara menjadi otomatis menggunakan mesin. Artinya, selain dilakukan secara manual, menjadi otomatis menggunakan mesin. Perhitungan pun akan akurat. Dari perkembangan teknologi di atas, belum banyak usaha mikro yang melakukan digitalisasi, terutama di daerah pedesaan, bahkan di daerah dekat perkotaan sekalipun. Maka dari itu, memanfaatkan perkembangan teknologi kepada usaha mikro pantas untuk dicoba. Mengingat belum banyak usaha mikro yang melakukan digitalisasi. Salah satunya adalah UMKM rumah makan. Nah, di sini ada alasan dan tujuan. Nah, di mana alasan dan tujuannya ini adalah masih manualnya rumah makan seperti warteg, rumah makan Padang, dan kedua, jarang yang menggunakan struk pembayaran. Nah, di sini ada tujuan membuat aplikasi. Tujuan membuat aplikasinya ialah mempermudah transaksi dan pembukuan UMKM di bidang kuliner ini. Di sini ada kesulitan dan batasan masalah, di mana kesulitan pembuatan aplikasi adalah pada saat melakukan penyimpanan data dan penggunaan logika untuk menyimpan data secara sementara menggunakan array ketika membuat program. Dan batasan masalah, apa itu UMKM? Apa hubungannya UMKM dengan perkembangan teknologi? Nah, bagaimana teknologi dapat mempermudah UMKM? Nah, mengapa harus UMKM dengan jenis rumah makan? Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya fleksibel, bisa digunakan oleh pengusaha atau pelaksana UMKM berjenis kuliner atau rumah makan. Nah, kelebihannya itu simpel dan cukup kompleks. Simpel sih tapi cukup kompleks gitu. Kekurangan, belum ada fungsi untuk menghapus data jika ada data yang salah. Harus super teliti ketika menginput agar tidak terjadi kesalahan penginputan. Nah, di sini ada ruang lingkup. Data yang digunakan ialah data pesanan dan harga.
data pembeli, dan data penginput. Pengolahan data yang dilakukan yaitu perhitungan total harga yang harus dibayar dari jumlah pesanan dan harga pesanan. Informasi yang dihasilkan ialah total harga yang harus dibayar pembeli, total harga pesanan dalam satu hari, struk atau nata transaksi atau opsional. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya ialah memahami apa itu teknologi dan perkembangan teknologi, memahami algoritma dari sebuah program, memahami dan mampu mengimplementasi konsep serta materi yang telah didapat, mempermudah pekerjaan para pengusaha mikro. Selanjutnya ada bab 2. Bab 2 akan dipresentasikan oleh Dina. Dina, silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori. UMKM adalah kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Penggolongannya berdasarkan besaran omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan. Yang pertama yaitu karakteristik bahasa Java. Kelebihan bahasa ini bisa dijalankan di web browser sebagai offlet. Apabila kita ingin menjalankan program Java, maka kita cukup memiliki ZRI saja. Program Java dijalankan menggunakan interpreter melalui Java Virtual Machine. Yang kedua yaitu pseudocode, kode yang mirip dengan pemrograman. Secara umum, pseudocode mengekspresikan ide-ide secara informal dalam proses penyusunan algoritma. Cara untuk menghasilkan pseudocode adalah dengan meregangkan aturan-aturan bahasa formal. Yang ketiga yaitu flowchart. Penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urut-urutan prosedur dari suatu program. Yang keempat yaitu NetBeans. Salah satu editor yang digunakan untuk mengetik kode program Java, mengcompile, dan menjalankan program. Yang kelima, array, merupakan kumpulan data pada beberapa bahasa pemrograman. Data yang terkandung dalam suatu larik harus bertipe sama. Selanjutnya ada bab 3 yaitu perancangan. Akan dijelaskan oleh saya. Di dalam perancangan ada pseudocode. Pseudocode-nya adalah mulai program, kemudian deklarasi integer total harga diisi dengan 0, harga, cari, kembalian, bayar, bantu porsi 1, bantu porsi, total porsi, kemudian total pendapatan diisi 0. Selanjutnya string pesanan diisi oleh new string dengan besar indeks 1 dan 2. Kemudian string bantu pesanan diisi oleh string bantu pesanan, kemudian string pesanan masuk, string bantu pesanan masuk, kemudian string nama pesanan diisi oleh kosong, porsi, harga string, keterangan, penginput, struk, search, bantu cari harga, bantu harga, nama pesanan, porsi, jawaban, string buku. Kemudian ada jenis boolean dengan variabel ulang berisi true, tetapkan harga, dan bantu cari. Selanjutnya, tampilkan menu utama, lalu input jawaban. Kemudian masuk ke kondisi, jika jawaban sama dengan daftar harga, atau jawaban sama dengan daftar, dengan menghiraukan huruf besar dan huruf kecil, maka masuk ke proses tetapkan harga diisi oleh false.
Kemudian output daftar harga, input jawaban, masuk lagi ke kondisi jika jawaban berisi tetapkan harga, atau jawaban berisi sama dengan tetapkan. Lanjut ke proses tetapkan harga diisi oleh true. Kemudian jika jawaban sama dengan kembali, maka akan memproses tetapkan harga sama dengan false. Lalu ketika tetapkan harga berisi true, akan menampilkan masukkan nama pesanan, kemudian mengisi jawaban dengan inputan user, lalu memproses variabel nama dengan diisikan oleh nilai dari jawaban. Lalu ada output masukkan harga, lalu jawaban diisi oleh inputan user, kemudian harga diisi oleh nilai dari jawaban. Selanjutnya looping for dengan parameter X berisi besar pesanan dikurangi 1, kondisinya X ketika X lebih kecil dari besar pesanan, maka dia akan mengincrement. Kemudian di dalam for ada pesanan pada indeks X dan 0 diisikan oleh nama, kemudian pesanan di indeks X 1 diisikan oleh harga string. Selanjutnya menjadi akhir bagi looping for. Masuk lagi for dengan parameter X berisi 0, kondisinya ketika X lebih kecil dari pesanan, besar pesanan, maka X diincrementkan. Kemudian looping for lagi dengan parameter Y berisi 0, kondisinya ketika Y lebih kecil dari pesanan dalam besar pesanan indeks Y, maka Y akan diincrementkan. Di dalam for dengan parameter Y ada bentuk pesanan indeks XY diisi oleh pesanan XY. Lalu menjadi akhir untuk for yang kedua dan menjadi akhir untuk for yang pertama. Lalu akan menampilkan ulangi lagi. Selanjutnya user akan menginput dengan diisikan ke variabel jawaban. Jika jawabannya ya, dengan menghiraukan huruf besar ataupun huruf kecil, maka tetapkan harga akan diisi oleh true. Kemudian jika jawaban tidak, tetapkan harga akan diisi oleh false. Kemudian jika inputan user bukan ya ataupun tidak, maka akan ditampilkan salah input. Kemudian kembali lagi ke 15 jika tetapkan harga bernilai true. Selanjutnya ada kondisi jawaban sama dengan pesan makanan atau jawaban sama dengan pesan akan masuk ke statement tampilkan menu pesan makanan, kemudian menampilkan mau pesan berapa. Lalu jawaban diisi oleh inputan user. Total porsi diisi oleh variabel jawaban yang dikonversikan ke integer. Lalu menampilkan masukkan nama pembeli. Kemudian jawaban diisi oleh inputan user. Variabel nama akan diisi oleh nilai dari jawaban. Masuk ke looping for dengan parameter X sama dengan 0. Kemudian kondisinya ketika X lebih kecil dari total porsi, X akan diincrementkan. Masuk ke kondisi while dengan syarat X lebih kecil total porsi, jika true akan menampilkan masukan pesanan, kemudian akan memproses
variabel jawaban diisi oleh inputan user, lalu variabel nama pesanan diisi oleh nilai dari jawaban tadi. Kemudian menampilkan mau berapa porsi, lalu variabel jawaban di-input oleh user, kemudian variabel porsi diisi oleh jawaban, lalu bantu porsi diisi oleh jawaban yang dikonversikan dari string ke integer, kemudian variabel x akan diisi oleh x ditambah bantu porsi. Lalu bantu porsi akan diisi oleh porsi yang dikonversikan dari string ke integer. Kemudian masuk ke looping for dengan parameter x sama dengan 0. Kondisinya ketika x lebih kecil dari besar pesanan dikurang 1, maka x akan diinkrementkan atau ditambah 1. Lalu masuk kondisi jika pesanan x, jika variabel pesanan dalam indeks x dan 0 berisi nama pesanan dengan menghiraukan huruf besar dan kecil, maka akan melakukan proses bantu cari harga diisi oleh pesanan x pada indeks x1. Kemudian variabel harga akan diisi oleh bantu cari harga yang dikonversikan ke integer dari string. Lalu akan menjadi akhir untuk for. Setelah itu total harga akan diisikan oleh total harga ditambah bantu porsi kali harga. Lalu struk juga akan diisikan oleh struk ditambah porsi ditambah nama pesanan ditambah bantu porsi dikali harga dan ditambah new line. Kemudian itu akan menjadi akhir untuk kondisi while yang tadi dan akan menjadi akhir untuk kondisi for. Setelah itu ada menampilkan keterangan, lalu variabel jawaban akan diisikan oleh inputan user, kemudian keterangan akan diisi oleh nilai dari variabel jawaban tadi. Kemudian akan menampilkan masukan nama penginput, lalu variabel jawaban akan diisi oleh inputan user, kemudian penginput akan diisi oleh nilai dari jawaban. Masuk ke looping for dengan parameter integer x berisi pesanan masuk, besar pesanan masuk, dikurang 1. Kemudian kondisinya adalah ketika x lebih kecil dari besar pesanan masuk, maka x diinkrementkan. Lalu di dalamnya ada proses atau mengisi variabel pesanan masuk dalam indeks x0 diisi oleh nilai dari variabel nama, kemudian pesanan masuk dari indeks x1 akan diisi oleh total harga yang dikonversikan dari integer ke string. Kemudian pesanan masuk dalam indeks x2 akan diisi oleh penginput, nilai dari variabel penginput, kemudian pesanan masuk dalam indeks x3 akan diisi oleh variabel struk, kemudian pesanan masuk dalam indeks x4 akan diisi oleh keterangan, lalu akan menjadi akhir bagi for. Selanjutnya ada looping for lagi dengan parameter x berisi 0. Ketika x lebih kecil dari besar pesanan masuk, x akan diinkrementkan. Kemudian looping for lagi di dalam for tadi. Dengan parameter y berisi 0, kemudian y lebih kecil dari pesanan masuk dalam indeks x, besar pesanan masuk dalam indeks x, maka y akan diinkrementkan. Di dalam for dengan parameter y akan memiliki statement bantu pesanan masuk xy diisi oleh pesanan masuk xy. Kemudian akan menjadi akhir untuk for kedua dan akan menjadi akhir untuk for pertama. Selanjutnya ada pesanan masuk diisi oleh bantu pesanan masuk. Lalu ada keterangan diisi oleh string kosong, kemudian total harga diisi oleh nilai 0. Dan struk diisi oleh string kosong. Lalu masuk ke kondisi jika jawaban sama dengan cetak struk atau cetak,
maka akan melakukan statement looping for dengan parameter x berisi 0, kemudian kondisinya x lebih kecil dari pesanan masuk, besar pesanan masuk dikurang 1, maka x akan diinkrementkan. Di dalam for akan menampilkan pesanan masuk dalam indeks x0, kemudian akan menjadi akhir bagi for. Lalu menampilkan ada nama pembelinya jika jawab kemudian ada inputan dari user yaitu pada variabel jawaban, masuk ke kondisi jika jawaban berisi ya, maka akan menampilkan silakan masukkan nama pembeli, kemudian jawaban akan diisi oleh inputan user, kemudian juga search akan diisi oleh jawaban. Kemudian masuk ke looping for dengan parameter x berisi 0. Kondisinya ketika x lebih kecil dari pesanan masuk, besar pesanan masuk dikurang 1, x akan inkrementkan. Lalu masuk ke kondisi jika pesanan masuk dalam indeks x dan 0 sama dengan variable search, maka akan mengisi variabel cari dengan x dan mengisi bantu cari menjadi true. Lalu akan menjadi akhir di looping for tadi. Lalu menampilkan total bayar, kemudian masuk lagi ke looping for dengan indeks x berisi cari. Kondisinya ketika x lebih kecil dari pesanan masuk, besar pesanan masuk dikurang 1, maka x akan diinkrementkan. Lalu menampilkan pesanan masuk dalam indeks x1. Kemudian melakukan x diisi oleh nilai x ditambah besar pesanan masuk. Lalu akan menjadi akhir bagi for. Selanjutnya menampilkan silakan masukkan uang bayar. Lalu akan memproses jawaban diisi oleh inputan user, kemudian variabel bayar akan diisi oleh nilai dari jawaban tadi. Selanjutnya variabel bantu porsi akan diisikan oleh nilai dari variabel porsi yang dikonversikan ke integer. Lalu masuk ke kondisi looping for dengan parameter x berisi 0. Kondisinya ketika x lebih kecil dari besaran pesanan dikurang 1, maka x diinkrementkan. Lalu masuk ke kondisi ketika pesanan sama dengan nama pesanan dengan menghiraukan huruf kecil dan huruf besar, maka melakukan proses bantu cari harga diisi oleh pesanan indeks x dan 1. Kemudian harga diisi oleh bantu cari harga dengan dikonversikan ke integer. Lalu akan menjadi akhir bagi for. Selanjutnya memproses variabel total harga diisi oleh total harga ditambah bantu porsi dikali harga. Kemudian struk diisi oleh nilai struk ditambah porsi, kemudian ditambah bantu porsi dikali harga. Selanjutnya akan menampilkan struk. Lalu masuk ke kondisi jika jawaban berisi sama dengan pembukuan dengan menghiraukan huruf kecil dan besar, maka akan menampilkan pembukuan. Lalu jika jawaban berisi keluar, maka akan melakukan close. Inputan akan di close, kemudian menampilkan terima kasih dan program selesai. Selanjutnya di sini ada flowchart. Yang sebelah kanan itu untuk menu utamanya. Kemudian ini dari D dan E. Lalu di sini dari B tadi, dari B jawaban
berisi sama dengan pesan makanan, maka akan lanjut ke flowchart yang ini, yang B. Kemudian ini G adalah lanjutan dari B tadi. Lalu ini yang C, lanjutan yang C. Ini D dan E. Selanjutnya ada tampilan aplikasi atau mockup. Di mockup ini ada menu utama, lalu ada menu daftar harga. Di dalam menu daftar harga ada menu tetapkan harga, kemudian ada menu pesan makanan, ada juga menu cetak struk, dan menu pembukuan. Berikut adalah menu utama, menampilkan tabel menu utama, kemudian menu daftar harga, lalu menu pesan makanan, ada menu cetak struk, ini struknya, kemudian menu pembukuan, dan keluar program akan menampilkan terima kasih yang tadi. Selanjutnya bab 4. Bab 4 implementasi. Kebutuhan implementasi. Lingkup implementasi yang direkomendasikan meliputi lingkungan perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Yang pertama ada hardware yaitu komputer, dan software yaitu sistem operasi Windows 10, NetBeans 8.2, dan Google Chrome. Implementasi program atau NetBeans, yang pertama menu awal yaitu menu utama. Menu utama di sini terdiri dari daftar harga, pesanan makanan, cetak struk, pembukaan dan keluar. Masukkan pilihan dan daftar harga. Yang kedua adalah menu daftar harga. Daftar harga, nama pesanan, harga, tetapkan harga kembali. Masukkan pilihan tetapkan harga, masukkan nama pesanan A, masukkan harga 1000, ulangi lagi, tanda tanya ya atau tidak. Menu pesanan makanan, mau pesan berapa? 1. Masukkan nama pembelinya dimasukkan. Masukkan nama pesanan yaitu A, mau berapa porsi yaitu 1, keterangannya ada, tulis, masukkan nama penginputnya, nama penginput. Yang keempat yaitu menu cetak struk. Ada nama pelanggan, nama pembeli. Ada nama pembelinya, ya atau tidak, ya. Contohnya di sini nama makan di dominan. Dalam struknya itu 1A, rupiah sama dengan 1000, keterangannya atau kosong, total harganya 1000, tunainya 1000, kembaliannya adalah 0. Januari 13, 2022 adalah tanggalnya, dan 12-19 PM atau tanggalnya. Dan adapun kodenya 0821 2019 458. Terima kasih. Menu pembukuan yaitu menu pembukuan, nama, total harga, mengikuti namanya nama pembeli, total harganya adalah 1000 dan mengikutnya nama penginput. Total pendapatan adapun rupiah 1000. Program selesai. Menu utama, daftar harga, pesan makanan, cetak, struk, pembukaan, keluar. Masukkan pilihan keluar, terima kasih, will successful. Total time 74 menit 20 second. Moderator untuk bab 5 dilanjutkan atau diganti? Ntar aku Desi. Oke. Ya, baik, sekian dari saya. Selanjutnya ada bab 5, yaitu kesimpulan dan saran akan dipresentasikan oleh Desi. Desi. Oke.
Oke, makasih. Kesimpulan dan saran. Yang A, kesimpulan. Setelah dilakukan penelitian dan perancangan di aplikasi Rumah Makan Padang, maka dapat diambil kesimpulan yaitu aplikasi ini dapat mempercepat pelayanan terhadap konsumen, khususnya pada saat melakukan transaksi penjualan, karena aplikasi ini dilengkapi dengan pemilihan makanan dan memuat harga dari tiap makanan. Pada aplikasi Rumah Makan Padang ini memiliki tampilan sederhana dan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga aplikasi ini sudah user friendly. Yang B, saran. Laporan ini masih sangat jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu, kami menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi memperbaiki isi dari laporan ini. Aplikasi penjualan makanan ini diharapkan selalu dievaluasi untuk meningkatkan taraf perkembangan sesuai zaman yang berjalan. Terima kasih. Selanjutnya ada lampiran. Karena di kelompok ini kondisi rumahnya pada jauh, jadi kita jarang untuk ketemu, bukan jarang, belum untuk ketemu secara langsung, maka hanya dilakukan pertemuan lewat WhatsApp dan telepon, dan juga meeting di Zoom ataupun Google Meet. Berikut ada Meet yang pernah dilakukan. Selanjutnya akan masuk ke demo aplikasi. Des, udah ini kelihatan nggak? Coba. Kelihatan, A? Udah, Jul. Udah. NetBeans-nya udah kelihatan? Udah. Udah Udah. kelihatan. Nah, di sini ada project-nya, yaitu namanya tugas besar algoritma. Kemudian source package-nya berisi package data dan driver. Di package data ada kelas objek, kemudian di package driver ada kelas driver. Yang menjadi kelas main adalah kelas driver ini. Kita coba run. Ketika di run, maka akan menampilkan menu utama. Di menu utama ini tadi ada daftar harga, pesan makanan, cetak struk, pembukuan, dan keluar. Lalu kita akan diperintahkan untuk memasukkan pilihan. Jika kita memilih daftar harga ataupun daftar, kita coba masukkan daftar, maka dia akan menampilkan menu daftar harga. Karena di sini daftar harganya belum diisikan, yaitu masih kosong, belum ada apa-apa. Jadi di sini hanya menampilkan tampilan atau tabel dari daftar harga saja. Di sini ada tetapkan harga dan kembali. Nah, jika kembali maka akan kembali ke menu utama tadi. Di sini kita akan memasukkan tetapkan harga atau tetapkan. Ketika menginput tetapkan, maka user akan disuruh memasukkan nama pesanan. Contohnya nama pesanan ini, karena kita Rumah Makan Padang, maka kita akan menginputkan jenis makanan yaitu rendang, salah satu contohnya. Kemudian harganya, kita masukkan 17.000 aja. Di sini kita akan ditanyakan, ulangi lagi untuk menetapkan harga. Jika ya, maka akan mengulang. Jika tidak, maka akan dikembalikan ke menu utama. Di sini kita akan mengisi dua. Mengisi ya, jika dia mengulang. Yang kedua akan diisi oleh ayam serundeng. Kemudian harganya 15.000. Tidak. Nah, kemudian jika kita melihat ke daftar harga, maka akan diperlihatkan yang sudah diinputkan tadi, yaitu nama pesannya adalah rendang, kemudian
ayam serundeng dengan harga 17.000 dan 15.000. Di sini kita akan mencoba kembali, maka dia akan masuk ke menu utama lagi. Kemudian ke menu pesan makanan. Di sini kita bisa memasukkan pesan ataupun pesan makanan. Kita masukkan pesan. Nah, akan ditampilkan menu pesanan. Di sini kita akan ditanya mau pesan berapa. Semisal kita akan memesan 1. Kita akan disuruh untuk memasukkan nama pembeli. Di sini nama pembelinya bebas ya. Kemudian nama pesanan dilihat dari yang tadi di daftar harga. Karena di sini hanya ada 2, baru diisi 2, maka kita hanya dapat memesan 2 ini. Kemudian kita isi oleh rendang. Lalu ditanya berapa porsi. Kita akan memasukkan keterangan. Keterangan ini opsional, bisa diisi atau enggak. Kita coba nggak isi dulu. Kemudian diisi nama penginput. Misalnya penginputnya bebas siapa aja. Coba. Nah, lalu akan dikembalikan ke menu utama lagi. Nah, kemudian ada menu cetak struk. Di menu pesan makanan tadi, jika dia mau pesan berapanya berisi 2 atau 3, kemudian si porsi yang ininya ketika mau pesan berapanya dikurangi oleh yang mau berapa porsinya, maka dia akan ngulang lagi. Mungkin kita akan coba pesan lagi. Mau pesan berapa, di sini kita akan pesan 3, kemudian namanya gini coba. Terus masukkan nama pesanan rendangnya 1 porsi, dia akan langsung masukin nama pesanan lagi. Nah, kemudian di sini ada ayam serundeng. Nah, kan tadi 3, terus sudah dikurang 1, berarti sisa 2. Kalau misalnya dia 1, maka dia masih ngelup lagi sekali lagi, tapi kalau misalnya dia 2, maka akan selesai. Sekarang kita masukin 2 aja biar selesai. Nah, dia akan langsung masuk ke keterangan. Keterangan nggak usah diisi. Lalu nama penginput. Nah, kemudian kita akan masuk ke cetak struk. Cetak. Karena ini rumah makan Padang, jadi jarang yang minta struk. Kalaupun ada, mungkin minta bon karena dari yang beli dari perusahaan atau apa. Jadi minta bukti cetak. Di menu cetak, kita akan ditampilkan tabel nama pelanggan. Nah, di dalam tabel ini kita ditampilin juga riwayat nama yang udah beli ke rumah makan kita yang diinput di menu pesan makanan tadi. Kalau kita mau cetak, kita jawab ya. Lalu kita akan disuruh untuk memasukkan nama pembelinya. Nah, kemudian kita akan ditampilkan total yang harus dibayar berapa. 17.000. Lalu kita akan masukin uang bayar. Nah, ini struknya, yaitu 1 rendang dengan harga 17.000. Total harga yang harus dibayarnya 17.000. Kemudian tunai ini untuk uang bayar yang tadi. Ini kembaliannya 0. Kemudian ada jamnya dan tanggal. Di sini ditampilin tadi nomor telepon rumah makan kita. Kemudian di sini nama rumah makan dan halaman. Selanjutnya ke menu pembukuan.
Di menu pembukuan ini nggak ada pilihan apapun, jadi hanya menampilkan tabel, yaitu tabel riwayat data, yaitu ada nama dari pembeli yang udah beli di sini, kemudian total harga yang mereka bayar berapa, sama nama penginput. Lalu di sini juga akan ditampilkan total pendapatan, yaitu sebesar. Yang terakhir itu kita keluar, berarti programnya beres. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.